Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, ketemu lagi kita di video lanjutan daripada pengenalan pemrograman komputer ya, khususnya dengan aplikasi Visual Basic 2015 ya. Di sini kemarin itu sudah sempat disinggung ya, berhubungan tentang pengenalan pemrograman komputer ya. Khususnya kemarin itu sudah dikenalkan terkait daripada tampilan layar pemrograman Visual 2015 itu seperti apa, tampilan PIB-nya itu seperti apa. Nah, di sini kita melanjuti dari video sebelumnya ya, terkait dari pemrograman PIB 2015. Di sini akan mengenalkan kontrol dalam Visual Studio 2015. Kita kenal dengan kontrol dalam PIB 2015 ya. Jadi di sini Visual Studio 2015 itu merupakan pemrograman yang diarahkan untuk membuat aplikasi yang basisnya itu graphical user interface atau kita kenal dengan GUI ya, di mana pengguna itu akan mengoperasikan aplikasi itu menggunakan tampilan visualnya dan menggunakan kontrol-kontrol yang ditambahkan melalui panel toolbox ya. Jadi semuanya itu tertera dalam atau terdapat dalam toolbox-nya ya. Kita untuk membuat tampilannya mau seperti apa, semuanya adanya di toolbox. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini beberapa kontrol yang sering digunakan pertama-tama itu adalah tampilan layar pertamanya atau kita kenal dengan di sini form-nya ya. Nah, di sini kenapa ada form 1? Karena pada saat kita nge-create itu akan tampil form, maka dia akan berurutan ya, mulai dari form 1, nanti kalau kita add lagi itu form 2 dan berikutnya. Nah, form ini merupakan tempat untuk membuat aplikasi dan meletakkan komponen yang akan dibutuhkan di dalam sebuah aplikasi. Nah, tampilan form ini nanti apa yang mau kita rancang atau kita desain mau seperti apa. Nah, itu medianya itu kurang lebih di sini, di formnya. Kita mau naruh apa, toolsnya apa, mau ditambahkan di sini. Nah, ini adalah penyedia form utamanya. Ya, mau menampilkan daripada isi dari komponen toolbox kita. Ya, jadi adanya form. Oke, kita lanjut tampilan berikutnya. Nah, ini caranya ya, untuk menambahkan form, kita dapat menambahkan form itu bisa dengan mengklik menu di project, kemudian add Windows Form. Nah, atau juga kita bisa ngeklik kanan pada nama project di panel Solution Explorer-nya ya, tampilan Solution Explorer-nya itu biasanya di sebelah kanannya ya, pojokan kanan. Kalau ini tampilan daripada add Windows Form. Pada saat kita ngeklik project Windows Form. Lalu nanti kalau misalkan kita memilih di klik kanan Solution Explorer, maka kita akan pilih sama juga ya Windows Form karena kita mau menambahkan form. Nah, nanti kalau misalkan di sini kita pilih, maka di sini namanya form 1. Nah, kita mau memberi namanya apa saja itu tergantung dari kita mau bikin apa sih. Ya, misalkan di sini contohnya kita mau perkenalan pemrograman komputer namanya misalkan tahap 1 atau pertemuan 1. Nah, itu kita rubahnya adanya di formnya di sini. Nah, kita ganti namanya. Nah, pada bagian name ketik nama form, nanti lalu kita klik. Kalau sudah dirubah, nanti tinggal kita add. Maka dia akan nambah otomatis form yang tadi tampilannya kurang lebih seperti slide sebelumnya. Ya. Kemudian, untuk menjalankan form, nah jika Anda hanya ingin menjalankan form 1 saja atau tertentu, maka kita bisa mengklik project kemudian pilih properties. Ya, nah di sini kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Kita pilih kita mau menampilkan form apa.
Biasanya kan kalau kita sudah banyak membuatkan form, nanti kan di sini semuanya ada. Kalau kita hanya mau menampilkan satu form, oh saya mau menampilkan form 2-nya saja. Form satunya saya nggak mau, ya sudah kita tinggal pilih saja nanti di menu project-nya. Kemudian kita pilih properties, ya sudah kita pilih form apa yang mau kita tampilkan. Ya. Nah, kemudian ada bagian aplikasi, application-nya ya. Nah, Anda bisa memilih juga form yang akan kita jalankan yang ada di formnya. Ya, setelah itu nanti kita bisa ngeklik debugging-nya atau juga bisa kita tekan F5. Nah, ini langkah untuk menjalankan formnya ya. Biasanya ada di pojok atas itu ada F5 atau juga bisa seperti gambar segitiga ya, atau bisa kita pilih star tadi ya dari starnya, atau juga bisa dengan cara menekan tombol F5. Nah, oke, kalau pertama tadi adalah formnya ya. Ini tadi formnya yang sudah kita buat, kemudian kita mau mengisi formnya. Ya, nah untuk mengisi form, di sini yang kita butuhkan misalkan label. Nah, labelnya kurang lebih ditulisnya seperti ini ya. Label itu merupakan suatu kontrol yang digunakan untuk menampilkan teks ya yang tidak dapat diperbaiki oleh user. Jadi dia nggak bisa kita edit-edit gitu. Kalau misalkan kita sudah mengganti atau kita nulis nama, bisa namanya itu adalah nama. Kemudian kita tambahkan lagi label keduanya adalah apa ya, NIM misalkan. Label ketiganya kita klik lagi, kita ganti namanya misalkan jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita edit ya pada saat kita menjalankan eh, aplikasinya atau programnya. Sudah di F5 itu nggak bisa kita rubah, ya, tapi kalau di propertiesnya masih bisa. Nah, ini nama-nama propertiesnya. Ya, ada name, auto size, kemudian kita mau ganti the color-nya atau cross color-nya, ya, visible-nya atau font, kemudian text-nya juga. Nah, ini bisa kita rubah nanti di propertiesnya. Propertiesnya itu nanti kalau ada form di sebelah kanan. Ya, nanti kita coba praktikkan. Ini masih teori dulu ya untuk mengenalkan daripada tampilannya seperti apa, kemudian bagian dari tools-nya itu seperti apa, kemudian lembar kerjanya itu seperti apa. Nah, ini lembar kerjanya kurang lebih seperti form ini. Ya, oke, kalau tadi sudah ada form, kemudian kita sudah tahu oh, adanya label. Ya, yang dibutuhkan form adanya label. Oke, kita next. Nah, kalau sudah ada label, yang tadi label itu bisa kita ganti nama. Nama tadi ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga teks ya. Nah, dan teksnya nanti kalau kita mengambil dari toolbox ya, itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Kontrol yang mengandung string yang juga bisa dapat diperbaiki oleh si penggunanya atau juga dapat berupa satu baris tunggal atau juga bisa banyak baris ya. Jadi di sini kita bisa ngedit. Kalau sudah ditekan F5, oh kita mau nginput misalkan namanya Budi. Atau juga misalkan kita mau hapus lagi, kita ganti lagi di sini namanya Siska. Atau lagi misalkan kita ganti lagi namanya Ani dan lain sebagainya. Jadi untuk toolbox itu toolsnya itu bisa diperbaiki atau bisa diedit pada saat kita F5-nya atau pada saat kita menjalankan aplikasinya. Ya, nah di propertinya juga sama. Nanti kita bisa rubah-rubah kalau klik-klik saja di tools-nya yang sudah kita ganti mau name-nya, atau mau back color-nya, mau font-nya ya, terus atau mau password dan lain sebagainya. Nanti kita coba dipraktikkan ya, kita latihan. Ya, ini toolbox-nya dan dari isi form kita ya sudah ada label, ada textbox. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, kemudian di sini juga ada button. Ya. Jadi kalau label dia nggak bisa diedit, kemudian teks itu pada saat dijalankan dia bisa diedit. Nah, di sini ada lagi button. Buttonnya kurang lebih seperti ini. Ya. Fungsinya itu, nah kalau di sini dikatakan kontrol yang digunakan untuk membangkitkan atau menjalankan atau juga menjadi trigger event dalam proses tertentu ketika pemakai melakukan klik. Nah, jadi di sini fungsi daripada button itu adalah memberi perintah
ya kepada misalkan kayak textbox dan lain sebagainya. Nah, dia memberi perintah, makanya dia merupakan salah satu trigger-nya ya untuk menjalankan fungsi dari formnya. Kita mau ngapain sih di form ini setelah kita rancang? Nah, fungsi itu adanya di sini. Ya, di sini itu fungsinya nanti ada codingannya, codingan di sini. Mau kita perintahkan ya kita tinggal ngodingnya nanti di sini, di buttonnya. Ya, nah untuk propertiesnya juga sama, kita mau ganti misalkan name-nya misalkan ya klik, atau juga misalkan di sini mau tambah, atau di sininya mau simpan, ubah ya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ganti pakai image juga di sini menggunakan gambar boleh nanti ya silakan. Kemudian fontnya juga mau diganti-ganti silakan. Mau merubah warnanya juga silakan nanti ya. Nah ini ada button. Kita next dulu. Jadi sudah ada berapa? Ada 3 ya. Isi daripada form kita ada label, ada textbox, kemudian ada button. Nah sekarang kita next dulu. Nah ini adalah namanya combo box ya. Di combo box kalau dilihat secara sekilas mata nggak jauh beda ya sama yang sebelumnya ya. Poin kedua tadi ya setelah label tadi apa box ya. Nah box namanya juga ada box-boxnya ya. Nah tapi fungsinya kontrol yang di dalamnya itu mengandung beberapa item dan juga user yang hanya dapat memilih satu dari beberapa item tersebut. Nah, jadi maksudnya di sini contohnya tampilan daripada combo box kurang lebih hampir sama dengan Xbox, cuman dia ada yang membedakannya di sini adanya apa? Segitiga. Ya, ada segitiga hitam di sini ya, bukan segitiga biru bermuda ya. Nah, di sini ada segitiga. Pada saat kita klik nanti ada pilihan di sini. Ya, makanya di sini mengandung beberapa item, namun kita hanya bisa memilih satu. Kita tidak bisa memilih lebih dari satu. Contohnya misalkan nanti labelnya namanya jenis kelamin, kemudian di sini isinya ada laki-laki, ada perempuan, ya. Nah, jadi di sini pada saat kita menjalankan programnya pada saat di running atau di F5 jalankan untuknya jenis kelamin tinggal kita pilih, klik saja ya sudah kita pilih. Ya, makanya dia nggak bisa kita memilih dua-duanya jenis kelamin. Ya, artinya dia pasti sudah pasti. Seperti apalagi misal contohnya selain jenis kelamin, status ya menikah atau belum menikah ya dan lain sebagainya. Nanti kita coba praktekkan. Kurang lebih fungsinya seperti itu ya untuk combo combo box. Oke ya. Propertinya juga sama, ini nanti boleh mau diganti-ganti, tinggal diklik saja kita mau ngapain ini, boleh. Fungsinya sudah ada di sini. Ya, nanti kita coba lihat di tampilan aplikasinya. Ya, saya next dulu. Nah, ini yang keenam adalah list box. Ada box-nya juga namanya. Nah, karena ada box-boxnya, tampilannya pun nggak jauh beda ya, hampir-hampir sama ya dengan toolbox, kemudian dengan combo box, kemudian di sini namanya list box. Fungsinya untuk apa? Nah, kontrol yang di dalamnya itu mengandung sejumlah item dan juga user itu dapat memilih lebih dari satu item, kemudian yang ada di dalamnya. Ya, jadi kalau tadi combo dia hanya bisa memilih satu, sedangkan list box dia bisa memilih lebih dari satu item. Nah, di sini ada caranya untuk menambahkan item pada list box. Bisa kita pilih item dan juga pilih selection mode, multi simple, kemudian itemnya itu bisa kita pilih lebih dari satu. Tampilannya nanti kurang lebih misalkan di sini di list box-nya itu jenis makanan. Ya, kita mau menunya itu misalkan jenis makanan. Ada sayur asem, kemudian ada ikan goreng, ada tahu goreng, kemudian ada lagi sop misalkan. Nah, kalau kita memilih menu untuk makanan, artinya kita bisa memilih menunya itu lebih dari satu. Oh ya, saya mau misalkan sayur asem sama eh, apa tadi? Misalkan sate apa tadi? Sate ya misalkan atau juga sop ya. Nah, kita bisa memilih checklist-nya itu lebih dari satu. Ya, nah itu untuk list box. Jadi kalau combo kalau list box
bisa menginput atau bisa kita edit. Kemudian kalau bobok itu kita hanya bisa memilih satu, tidak bisa lebih dari satu, sedangkan list box kita bisa memilih lebih dari satu. Nah, jadi dari fungsi-fungsi ini harusnya kita sudah punya bayangan ya nanti seperti apa fungsinya pada saat kita melihat orang menginput. Mungkin sudah bisa lihat di video saya yang sebelumnya tentang mendemokan aplikasi pemrograman ya yang menggunakan Visual Basic 2015 yang sudah saya sharekan juga di video sebelumnya ya. Bisa ditonton di situ. Ya, kita next dulu. Nah, ini item dari lanjutan propertiesnya ya, bisa banyak yang akan kita rubah. Ya, boleh mau ngerubah size-nya ya daripada list box-nya dan lain sebagainya. Nanti bisa dicoba-coba. Kemudian di sini ada juga di poin ke-7 ada namanya radio button. Nah, radio button berarti beda-beda tipis dengan yang sebelumnya ya di slide sebelumnya. Sebelumnya tadi namanya button, kalau di sini namanya ada radio button. Nah, tool yang digunakan untuk memilih satu dari berbagai pilihan ya. Hanya dapat memilih satu buah radio button yang ada di dalam grup box. Nah, jadi ini juga hampir sama dengan bobok, cuman berbeda tinta dan berbeda tampilan juga. Dia juga agak berbeda juga dengan listbox. Kalau listbox kita bisa checklist itu lebih dari satu. Ya. Nah, tapi kalau radio box itu tidak bisa kita pilih lebih dari satu. Bisa kita manfaatkan nanti kalau misalkan mau ngoding jenis kelamin misalkan. Nah, boleh kita menggunakan radio button atau juga bisa kita menggunakan combo box. Ya, artinya itu di situ jelas. Pilihannya itu hanya satu, nggak bisa lebih dari satu. Jenis kelamin nggak mungkin kita punya dua jenis kelamin gitu kan. Status misalkan juga sama, nggak mungkin kita punya dua status gitu ya. Nah, jadi pilihan untuk penggunaan daripada terusnya sesuai dengan kebutuhan apa yang mau kita rancang nanti ya di dalam lembar kerja kita ya atau dalam formnya. Nah, terus propertiesnya juga sama. Nanti kalau kita mau ngerubah-ngerubah bisa di propertiesnya. Kita coba nanti. Ini juga masih kelanjutannya. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Di poin ke-8 ada yang namanya textbox. Nah, kalau tadi list box itu dia dalam satu tempat, kemudian isinya itu banyak. Bisa kita pilih di checklist. Nah, kalau di sini tampilannya satu-satu untuk checkbox. Satu, nanti di bawahnya kalau misalkan kita nambah lagi ada checkbox 2, ada checkbox 3, hampir sama seperti radio button. Cuman yang membedakan ya agak sedikit berbeda. Nah, di sini dulu ya. Kontrol yang digunakan untuk memilih lebih dari satu pilihan. Artinya dia hampir sama seperti list box ya. Nah, cuman beda tampilan saja. Kalau radio button tadi dari segi fungsi dia sama seperti combo box ya. Nah, sedangkan textbox ini dia hampir sama dengan list box-nya. Oke. Ya, jadi berbeda tampilannya dan juga perintah daripada codingannya juga berbeda tentunya ya. Oke. Kemudian yang ke-9 itu adalah group box. Nah, di sini kontrol yang digunakan sebagai kontainer bagi kontrol lainnya. Biasanya digunakan untuk mengelompokkan. Ya, ini fungsinya nggak terlalu signifikan, dia hanya mengelompokkan saja. Misalkan kelompok menu makanan, ya sudah menu makanan di sini isinya ada nama makanannya, jenis makanannya, harganya, dan lain sebagainya. Kemudian kita bikin lagi dalam satu form itu grup kedua, minuman, jenis minuman, gitu. Isinya nama minumannya, dan lain sebagainya. Jadi dikelompokkan dalam grup, dalam satu form itu banyak grupnya. Ada grup makanan, ada grup minuman, misalkan ya, dan lain sebagainya. Ya, oke, saya next. Nah, kemudian di poin 10, di sini ada datetime picker. Nah, datetime picker ini digunakan untuk menampilkan tanggal pada suatu form. Nah, kalau kita membutuhkan mau desain apa ataupun mau membuat rancangan seperti apa mau yang kita buat, nah itu kalau kita membutuhkan untuk penggunaan tanggal, ya kita menggunakan nama toolsnya itu datetime picker ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, tanggalnya juga kita mau merubah seperti apa, mau
bulan dulu misalkan, kemudian baru atau tahun dulu. Nah, itu bisa kita eh, edit atau kita rubah-rubah di propertiesnya nanti ya di sininya. Oke. Nah, ke-11 ada yang namanya juga list view ya. List view ini digunakan untuk menampilkan data yang bentuknya biasanya jamak ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini, misalkan dalam pengelompokan. Kelompokan misalkan menu makanan. Kita kelompokkan nama makanannya, harga makanannya, kemudian satuannya. Nah, itu kita kelompokkan nanti ya dalam bentuk kelompok-kelompok. Tabel lah ya, seperti tabel kurang lebih mengelompokkannya dalam bentuk tabel. Di sini namanya list view. Nah, ini ada cara ya untuk membuat judul kelompok itu kita bisa memilih klik kolom, kemudian tombol yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Nanti kita add, sudah nanti kita tinggal add saja, nanti banyak. Mau bikin kolom apa? Oh, misalkan nama, ya sudah add, di sininya kita ganti teksnya nama. Kemudian setelah nama saya mau di sini misalkan harga, ya sudah kita add lagi, nambah lagi di sininya nama harga. Kemudian satuannya ya sudah kita add lagi di sini, kita rubah lagi teksnya namanya satuan, maka nanti dia akan nampilinnya kurang lebih seperti tabel kolom gitu ya. Nah, tabel kolom gitu ada nama makanannya, ada harganya, ada satuannya. Nah, bisa melihat nampilin hasilnya, nanti kita view-kan, kita detail itu nanti kita coba ya, saya praktekkan dalam aplikasinya. Oke. Kita next. Nah, berarti selesai ya. Nah, jadi untuk pengenalan daripada toolsnya ya, daripada kontrol di dalam sebuah aplikasi PB 2015, itu tadi yang dikenalkan hanya ada 11, sebenarnya itu banyak, cuman yang biasa sering digunakan, jadi yang dikenalkan itu yang sering digunakan dulu ya, untuk yang selebihnya kita bisa coba-coba dipraktekkan nanti ya. Oke, jadi untuk pengenalan kontrol isi daripada pemrograman Visual Basic 2015 kurang lebih seperti yang sudah dijelaskan tadi. Insya Allah di next video kita akan melanjutkan lagi ya, entah dari toolsnya atau juga nanti dari menghasilkan label teks kita satukan dalam bentuk dalam satu form ya, nanti kita tampilkan dalam satu form. Oke, jadi untuk hari ini saya rasa cukup dulu. Kita lanjutkan next video ya, di video berikutnya. Saya rasa cukup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.